Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Modara SPD, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Aksi nyata diskusi memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar dibuka oleh Ketua Komite Sekolah. Sebagai fasilitator adalah Ibu Maudara SPD dan co-fasilitator adalah Ibu Nurtina. Adapun tujuan diadakan aksi nyata ini, yang pertama, menyusun rencana pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan potensi lingkungan. Kemudian yang kedua, merancang program peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan perencanaan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, menyusun rencana kegiatan tahunan dan anggaran. Adapun yang terlibat dalam kegiatan ini dan mengapa kami melibatkan mereka, yaitu pengawas. Pertama, memberikan masukan dan pengawasan. Kemudian lurah atau kepala desa memberikan dukungan dan informasi lokal. 3 kepala sekolah memimpin dan mengkoordinasikan. Guru memberikan masukan dan pandangan akademik. Tenaga kependidikan memberikan masukan dan pandangan operasional. Kemudian komite sekolah mewakili kepentingan orang tua dan masyarakat. Penjaga sekolah memberikan masukan dan pandangan tentang keamanan dan infrastruktur. Kemudian yang terakhir, orang tua murid memberikan masukan dan pandangan tentang kebutuhan siswa dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kemudian memimpin refleksi. Memimpin refleksi seperti yang kita kerjakan kemarin itu, apa sih perbaikan layanan akan kita laksanakan di sekolah, seperti di sekolah kita ini. Sekarang kalau musim hujan banjir, itu apa sih solusi ke depannya? Contohnya seperti itu. Nah, itu kemudian memimpin proses perencanaan. Nah, ini dia perencanaan sekolah yang kita lakukan hari ini. Jadi kegiatan kita baru sampai batas ini. Nah, ini kegiatan sampai di akhir nanti Bunda ya. Kemudian apa sih sekolah yang kita cita-citakan? Nah, kemarin sudah saya jelaskan di materi awal Bunda ya, ini pembelajaran yang berpusat pada anak. Nah, bagaimana sih pembelajaran berpusat pada anak itu? Jadi apapun dilakukan anak itu paling minimal itu janganlah terlalu dibantu. Guru juga memfasilitasi anak betul-betul mereka mengerjakan sendiri. Tapi guru jangan lupa, jangan dibiarkan saja anak berbuat, tidak seperti itu. Tetapi guru itu bagaimana menstimulasi anak, merasa anak supaya dia mau gitu. Nah, kemudian dengan pelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, Mama sekarang nanti gambar apa? Kenapa gambar itu? Tujuannya apa? Gitu. Pasti anak-anak akan menjawab, karena saya di sini mungkin terinspirasi dengan ini. Kan biasanya begitu anak-anak ya. Karena kecerdasan anak dengan kita itu beda, Bunda. Nah, kemudian iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Nah, seperti kita laksanakan di sini, Papa, kita menghargai karakteristik teman kita di sini. Kan ada yang suku Lombok, ada suku Bima, ada yang dari timur, dari Sumbawa. Dilanjutkan dengan berbagi kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok Mawar, kelompok 2, kelompok Melati, dan kelompok 3, kelompok Kamboja. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Ibu Rati dan Ibu Nanda. Ibu guru kita, Ibu yang mulia. Kelompok Mawar menyusun rencana pembelajaran. Indikator prioritas pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Apa masalah yang perlu diperbaikan? 1. Kualitas perencanaan. 2. Perilaku mandiri dan prososial. 3. PHBS dan penguatan motorik kasar dan halus. Perbaikan yang perlu dilakukan: pertama, kualitas perencanaan, pelaksanaan kegiatan orientasi bagi peserta didik baru dan orang tua yang bersifat akademik. Rencana pembelajarannya, pengenalan diri dan lingkungan sekolah, yaitu pengenalan diri bersama guru, teman-teman, semua dan warga sekolah.
perbaikan yang perlu dilakukan itu satu, memiliki kesadaran diri sendiri, eksplorasi hal baru, memiliki sikap menolong, bersikap baik, sopan, hormat, dan kooperatif. Rencana pembelajarannya mengajarkan anak untuk berperilaku mandiri, bekerja sama, saling tolong-menolong, dan berbagi. Dua, anak-anak dapat bereksperimen tentang hal baru, misalnya melakukan berbagai macam permainan, bermain puzzle, permainan tradisional anak-anak, kan ada takenjil, congklak, dan kalau bisa kita harapkan untuk menambahkan alat permainan baru agar anak-anak tidak bosan. Yang ketiga, PHBS dan penguatan motorik kasar dan halus. Satu, peserta didik dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan atau jajanan yang bersih dan sehat. Dua, membiasakan anak untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Tiga, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, meletakkan sepatu pada rak sepatu, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Dan yang ketiga, membiasakan hidup bersih. Pelajarannya, orang tua diharapkan memberikan makanan anak yang bergizi seperti nasi, sayur, buah, dan susu. Karena masih ada sebagian orang tua yang memiliki anaknya dengan membekali anaknya dengan makanan ringan. Perkenalkan, kami dari kelompok melatih, anggotanya saya sendiri. Ada Ibu Julianti, Ibu Diana Helmi, Ibu Agustina, dan Ibu Dini. Kami dari kelompok melatih. Kelompok melatih, yes, yes, keren. Oke, baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Indikator prioritas di sini pembelajaran yang baik, membangun kemampuan fondasi. Akar masalah yang perlu perbaikan ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Ada 3 indikator. Ada 3 akar permasalahan yang perlu diperbaiki. Upaya perbaikan untuk kegiatan pengembangan diri bisa melalui kegiatan pelatihan atau workshop tentang bagaimana cara menggunakan strategi pembelajaran yang baik atau yang efektif untuk anak-anak yang sesuai dengan kemampuannya, bakat, dan minatnya. Yang kedua, bergabung dalam komunitas belajar untuk menjalin diskusi dengan rekan sejawat untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang ketiga, bisa dengan melakukan supervisi kelas, di mana kepala sekolah bisa melakukan supervisi terhadap guru-guru yang ada di sekolah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Untuk perencanaan pembelajaran, pada upaya perbaikan pertama bisa dilakukan dengan memanfaatkan metode atau strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana metode pembelajaran ini sangat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki. Dalam kegiatan pembelajaran, seorang guru sangat perlu melakukan refleksi dan evaluasi untuk bagaimana pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang telah disampaikan. Nah, untuk kegiatan observasi kelas tadi ada kelengkapan administrasi yang diperlukan berupa instrumen observasi, ada lembar refleksi, laporan observasinya, dan juga ada lembar penilaian yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswa berupa penilaian checklist, anekdot, dan hasil karya. Demikian hasil presentasi. Kelompok ayo kita uji dulu.
Yel-yel dari Kamboja. Saya akan menyampaikan penyusunan perencanaan sarana dan prasarana indikator prioritas kemitraan dengan orang tua wali. Masalah atau masalah yang perlu diperbaiki. Ketersediaan buku bacaan. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu perlu dilakukan penginputan di dalam data Dapodik. Dua, penyediaan buku ini berubah daripada biasa. Berikutnya keamanan lingkungan satuan. Perbaikan yang perlu dilakukan yaitu penyelenggaraan mainan di dalam dan di luar kelas, proyektor dan laptop per kelas. Perbaikan instalasi listrik, lampu, fitting, cok. Nah, selanjutnya wastafel masing-masing kelas. Pintu kelas 5 ruangan, locker atau tempat penyimpanan tas, lemari tempat mainan 5 kelas, kursi dan meja anak. Terima kasih kami ucapkan kepada semua anggota kelompok. Tadi masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan tema pembahasan dari masing-masing, seperti kelompok mawar menyusun rencana pembelajaran, kelompok melati menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK, dan kelompok Kamboja menyusun perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Tadi sudah disampaikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan dan apa-apa saja yang masih perlu perbaikan dari masing-masing kelompok sudah disampaikan tadi. Ya, mungkin untuk tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Demikian proses perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata yang telah kami laksanakan di Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar, yaitu dari persiapan, kemudian tahap diskusi, tahap pelaksanaan. Nah, kemudian untuk tahap rekapitulasi perencanaan dalam RKT, kemudian penyusunan anggaran dalam RKAS, kami akan bergabung kembali dengan tim kecil bersama Bapak Ibu Guru, kemudian Ketua Komite dan Bapak Pengawas Pembina.